Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan bahas kronologi mengenai pembakaran atau pengrusakan yang dilakukan oleh warga Cibetus, Kabupaten Tangerang, Banten. Di Serang, Banten ya, maksud gua. Jadi katanya dinilai mengganggu peternakan ayam yang sangat luar biasa besar, 230.000 ekor ayamnya, teman-teman, di Padarincang, Desa Cibetus, Serang, Banten, dibakar warga. Nah, kita lihat dulu mengenai kronologi kasus ini, teman-teman semua ya. Kita tidak boleh melihat dari cuma satu sisi saja. Tidak boleh cuma melihat dari satu sisi daripada orang-orang yang ditangkap saja. Kita harus melihat juga bahwasanya perusahaan peternakan ayam ini ternyata dibakar oleh warga Cibetus di Padalarang. Katanya terganggu dengan aroma daripada peternakan ayam tersebut, teman-teman semua ya. Jadi warga yang tinggal di sekitar kandang mau makan aja ditemani lalat yang sangat banyak tiap hari. Harus sarapan sama bau tai ayam. Siapa yang kasih izin kandangnya dan kenapa bisa berdiri di dekat pemukiman? Jadi kasus ini dari tahun 2024, teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya, ternyata bukan hanya lalat saja dan bau saja, tapi udara di sekitar rumah seperti ada upil atau debu yang berterbangan yang berefek gatal-gatal, mungkin karena efek bahan kimia, teman-teman semuanya ya, seperti itu. Itulah yang membuat masyarakat akhirnya geram sehingga masyarakat melakukan tindakan pengrusakan ataupun pembakaran terhadap peternakan ayam tersebut ya, teman-teman. Seperti itu ternyata. Gua kira masyarakat ditangkap tanpa melakukan ataupun cuman orasi saja ataupun cuman mengecam saja, bersuara saja. Ternyata tidak, ternyata ada pengrusakan, teman-teman semua, seperti yang kita lihat di dalam video kali ini ya. Kita lihat dulu videonya, teman-teman semua. Puluhan warga desa Curugong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang mendatangi peternakan ayam sebuah perusahaan ternak. Warga yang kesal langsung melampiaskan amarahnya dengan membakar tempat usaha itu. Aksi bakar peternakan ayam dipicu karena warga geram dengan bau yang ditimbulkan lantaran lokasinya sangat dekat dengan permukiman. Polisi tengah mengidentifikasi pelaku yang diduga melakukan pembakaran. Konflik perusahaan peternakan dengan warga sudah berlangsung lama. Beberapa kali sudah dimediasi oleh kepolisian hingga pemerintah setempat, namun tidak ada titik temu. Adapun fasilitas yang dirusak ini diantaranya 3 bangunan kandang ayam 3 lantai, kemudian mes karyawan, kantor staf administrasi kandang, pagar pembatas sekitar kandang, kantor security, dan tempat. Nah, seperti itu ternyata ya. Ternyata ada pengrusakan ataupun pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat di situ. Gue kira cuman orasi atau pengecam saja. Ternyata enggak. Ternyata enggak ya, teman-teman. Ada pembakaran juga. Kita lihat video selanjutnya. Jadi warga bakar kandang ayam milik Firman Group di Banten karena dinilai mengganggu. Kandang ayam milik perusahaan Firman Group di Kabupaten Serang, Banten dibakar warga. Aksi pembakaran kandang ayam oleh sejumlah warga dipicu karena dinilai mengganggu lingkungan sekitar. Warga ingin perusahaan peternakan tersebut tutup agar tak merusak lingkungan. Warga semua. Akibat insiden tersebut ribuan ayam dalam peternakan mati. Merugilah perusahaan ya, teman-teman semua ya. Merugi, sangat-sangat rugi lah. Jadi warga yang didominasi kaum ibu-ibu dan anak-anak itu berusaha menghalau kehadiran petugas. Warga setempat mengaku sudah sering melakukan protes tapi tidak ada tanggapan. Seperti itu ya. Jadi pelaku sudah diamankan 11 orang katanya. Ada 1 ibu-ibu juga yang diamankan, teman-teman semua, mengenai pengrusakan ataupun pembakaran di kandang ayam tersebut. Seperti itu ternyata kronologinya, teman-teman semua ya. Jadi Kapolsek Padarincang Ibtu Mariono mengatakan aksi pembakaran kandang ayam oleh sejumlah warga dipicu karena dinilai mengganggu lingkungan sekitar. Ya, betul ada kandang ayam dibakar oleh warga barusan, kata Kapolsek Padarincang Ibtu Mariono.
Saat ini pihak kepolisian masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi adanya aksi brutal dari warga. Kita masih di lokasi, nanti saya update lagi perkembangannya ya pungkasnya. Seperti itu teman-teman semua ya. Nah, sekarang di tahun 2025 di Serang ya, Johar Setiawan yang mendirikan usaha pembibitan dan budidaya ayam rasnya di Kampung Cigadal, Desa Curugong, Kecamatan Padarincang sejak tahun 2013 silam. Pada saat itu bangunan peternakan Johar memiliki 3 gedung dengan kapasitas ternak sekitar 30.000 ekor dan luas lahan mencapai 2.800 hektar. Dari awal masa produksi, masyarakat sudah mulai merasakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kehadiran kandang. Salah satunya adalah bau dan lalat yang berterbangan di rumah warga. Hal ini disebabkan karena jarak antara kandang ke pemukiman warga hanya sekitar 20 meter. Nah, 20 meter teman-teman semua. Jadi, wajar sebenarnya warga kampung Cibetus menolak kandang ayam ini. Dan 9 orang ditangkap Polda Banten secara intimidatif ya. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun dari 2013 sampai 2014 masyarakat mulai mengalami beberapa gejala soal kesehatan seperti iritasi kulit mereka, gangguan pernapasan, hingga demam yang berkepanjangan. Masyarakat mulai menduga keras penyebab utama dari kondisi tersebut datang dari peternakan karena tidak sehat, karena berdampak merusak lingkungan ya, seperti aroma dan juga lalat-lalat yang berterbangan di rumah warga di Desa Cibetus tersebut teman-teman. Maklum ya 20 meter loh. Sebab sebelum adanya peternakan, masyarakat tidak pernah memiliki pengalaman buruk mengenai kesehatannya. Jadi, masyarakat kampung Cibetus kemudian mulai mengumpulkan niat untuk menegur peternakan tersebut. Mereka mulai mendatangi RT kampung setempat yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Babai Suhaimi untuk membicarakan soal keluhan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Cibetus. Tidak hanya berhenti di situ, masyarakat kemudian melanjutkan upaya penegurannya kepada kandang milik Johar dengan melayangkan surat. Tapi upaya-upaya masyarakat tidak ditangkapi oleh Johar selaku pemilik perusahaan ternak ayam tersebut. Kemudian pihak perusahaan selalu mengatakan bahwa kandangnya memiliki SOP yang sangat ketat dan modern. Tidak mungkin ada bau busuk dan wabah yang dibawa kandang ke pemukiman warga. Tetapi warga kampung Cibetus memiliki alasan yang cukup kuat. Terbukti pada tahun 2016 lalu salah seorang warga bernama Bapak Muslik didiagnosis terkena penyakit paru-paru sampai akhirnya beliau tutup usia. Keluarga almarhum mengaku bahwa beliau tidak pernah memiliki penyakit bawaan. Baru setelah adanya peternakan di kampung mereka, beliau sering mengatakan sakit-sakitan hingga dokter mendiagnosis bahwa beliau terkena penyakit paru-paru. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Jadi dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat Cibetus atas kehadiran kandang. Bagi masyarakat Cibetus, dapat hidup nyaman dan tentram di kampung halaman adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Tapi semenjak adanya kandang, masyarakat mulai kehilangan kenyamanan dan ketentraman. Sejak maraknya peneguran dari masyarakat kampung Cibetus kepada peternakan milik Johar di tahun 2016 sampai 2018, akhirnya masyarakat berhasil menutup aktivitas peternakan pada bulan Februari 2018. Tetapi tidak lama setelah ditutupnya peternakan milik Johar tersebut, Juni 2019 perusahaan kembali datang dengan membawa alat-alat berat guna merenovasi bangunan peternakan tersebut. Masyarakat tidak tahu bahwa di tahun 2019 perusahaan Johar telah menjual kandangnya kepada perusahaan PT Sinar Ternak Sejahtera. Jadi sudah dioper ya teman-teman dari Johar ke PT Sinar Ternak Sejahtera. Masyarakat mengaku tidak mendapatkan informasi apapun dari pihak perusahaan. PT Sinar Ternak Sejahtera mulai merenovasi bangunan peternakan dengan skala yang lebih besar. 3 bangunan dengan rincian per 1 bangunan dibuat menjadi 3 lantai. Kapasitas keseluruhan kandang dapat bertambah menjadi sekitar 270.000 ekor dari 30.000 ekor ayam ya. Jadi 64 kasus nah seperti itu teman-teman semua ya. Kemudian teman-teman semuanya masyarakat kembali melayangkan surat teguran kepada instansi daerah ya seperti desa, Koramil, Kapolsek, dan kecamatan. Namun kemudian pihak terkait tidak pernah merespon apapun soal keresahan warga atas keberadaan peternakan di kampung mereka. Sedangkan angka warga yang mengalami sakit semakin tinggi. Para balita, remaja, hingga orang dewasa di kampung Cibetus banyak yang mengalami mual-mual, batuk, demam, sesak napas, hingga iritasi kulit. Di tahun 2022, warga kampung Cibetus mulai menggagas untuk membuat petisi hampir seluruh warga Banten. Seperti itu teman-teman semua ya. Sangat-sangat merugikan sekali peternakan ini. Sampai ada masyarakat yang meninggal karena penyakit paru-paru ya teman-teman. Bayangkan.
Nauzubillahimin zalik. Padahal tinggal pindah aja ya teman-teman, beli lahan yang agak jauh sedikit dari masyarakat sehingga tidak mengganggu masyarakat teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekian video kali ini, semoga menjawab ataupun semoga bermanfaat informasi kali ini. Jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.